Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhabalar. Jadi hari ini aku mau sharing ke teman-teman semua part time apa aja yang biasa dilakukan sama mahasiswa Indonesia yang lagi belajar di Turki. Jadi part time yang akan aku sebutin itu bakal aku bagi jadi dua. Ada yang part time yang bisa dilakukan online dan ada yang bisa dilakukan secara offline gitu. Nah kalau yang online nanti aku pisahin, sebutin mana aja. Dan kalau yang offline apa aja. Jadi pekerjaan-pekerjaan sampingan ini biasanya kita lakukan itu sambil kuliah gitu. Nah, jadi sambil kuliah tanggung jawabnya tetap dipenuhi, tapi kita tetap bisa nabung dengan penghasilan sendiri. Oke, kita mulai ke pekerjaan pertama. Jadi ini adalah salah satu part time yang banyak banget teman-teman aku lakukan, karena emang kita bisa sambil kuliah banget dan sambil ngerjain ini gitu, yaitu bisnis sampingan, buka bisnis sampingan. Biasanya mahasiswa Indonesia itu mereka buka bisnis sampingannya itu kayak just tip, jasa titip. Jadi kalau misalnya ada teman atau keluarga, kerabat yang mau barang dari Turki dibawain ke Indonesia, nah mereka bisa menyediakan jasa untuk bawain, nyariin barang-barang tersebut terus dibawa ke Indonesia kayak gitu. Bisnis-bisnis yang mereka buka selain just tip itu ada juga kayak aku kenal orang atau beberapa orang yang mereka tuh bahkan punya brand sendiri gitu. Brand sendiri kayak produksi topi atau kayak buka thrift shop gitu juga bisa. Nah kayak gitu. Jadi pokoknya buka bisnis sampingan ini itu bener-bener sekreatif mungkin asal nggak mengganggu pelajaran di kuliah gitu. Oh ya, salah satu bentuk bisnis sampingan yang bisa dibuka juga kayak misalnya kita punya rumah, terus abis itu ada kamar kosong yang nggak dipakai, nah itu juga bisa disewain gitu. Jadi kalau misalnya ada teman atau kenalan atau tamu yang mau numpang rumah di situ, numpang kamarnya aja, itu bisa bayar per hari atau per minggu atau per bulan terserah. Nah itu juga bisa dijadikan peluang untuk pemasukan teman-teman gitu. Tadi pas aku lagi ngedit videonya, terus aku kepikiran ada yang kelewat, belum aku mention di video itu. Salah satu bisnis sampingan yang banyak orang Indonesia lakuin juga adalah mereka jual makanan Indonesia. Jadi misalnya ada mahasiswa yang suka masak, yang jago masak, terus emang mau nyediain bahan-bahan, terus masak dan jual makanan itu ke teman-teman Indonesia lagi gitu. Dan itu lumayan banget buat kita yang lagi kangen makanan Indonesia. Jadi benar-benar simbiosis mutualisme banget. Oke, pekerjaan part-time selanjutnya adalah ngajar. Nah, ini nih adalah pekerjaan part-time yang aku pribadi paling suka karena emang fleksibel banget. Biasanya kan kalau misalnya ngajar, yang aku maksud ini adalah ngajar bahasa Turki ke orang-orang Indonesia gitu. Nah, itu kan bisa lewat online kan, jadi waktunya itu bisa didiskusiin sama siswanya. Terus abis itu kitanya juga nyesuaiin sama waktu di sini dan waktu di Indonesia. Jadi menurut aku part-time ini tuh enak banget. Dan temanku juga ada yang kayak ngajar bahasa Inggris ke orang-orang Turki, kayak gitu juga ada. Nah itu biasanya offline kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah bimbingan beasiswa. Nah biasanya kan di bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu kan beasiswa Turki, pemerintah Turki itu kan udah mulai buka. Nah di bulan-bulan itu banyak juga award-award beasiswa yang mereka buka bimbingan beasiswa gitu, bimbingan intensif. Jadi buat teman-teman yang mau daftar bakal dibimbing dari bikin LOI, terus bikin dokumen-dokumen yang lain, atau mungkin screening akhir dokumen esai yang teman-teman pengen kumpulkan sebelum submit. Terus abis itu mau dikoreksi dulu sama award yang udah di sini. Nah itu bisa mereka biasanya buka bimbingan beasiswa gitu. Terus selanjutnya adalah freelance. Jadi kalau misalnya di Turki ini, kan kalau misalnya kita di Indonesia juga banyak banget kan situs-situs website yang menyediakan pekerjaan freelance bagi yang mau freelance gitu. Nah di sini ada beberapa pekerjaan freelance yang sering ditemukan, sering dikerjakan sama mahasiswa Indonesia, kayak nulis, misalnya nulis di website. Terus abis itu kayak fotografi, misalnya dia kayak ada panggilan buat foto orang-orang liburan, terus kayak butuh fotografi private gitu. Nah itu juga bisa ambil jasa dari mereka. Terus abis itu ada kayak jasa penerjemah. Semua mahasiswa Indonesia di Turki itu kan rata-rata bisa bahasa Turki. Nah jadi orang-orang yang butuh menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Turki atau bahasa Turki ke bahasa Indonesia itu bisa pakai jasa mereka gitu.
Selanjutnya adalah endorsement. Nah, mungkin teman-teman semua pernah atau mungkin sering bahkan lihat content creator lewat di sosmed kalian. Terus abis itu lihat konten-konten yang mereka buat. Nah, biasanya kalau misalnya followers mereka udah banyak, mereka mau buka endorsement, biasanya mereka buka endorsement. Dengan rate harga yang mereka kasih, mereka bisa dapat pemasukan dari situ gitu. Biasanya mereka bantu mempromosikan produk atau jasa yang diminta sama yang endorse. Nah, pekerjaan part-time selanjutnya yang bisa dilakukan adalah beberapa pekerjaan-pekerjaan offline yang biasanya kerjanya tuh sama orang Turki langsung gitu. Kalau nggak jaga toko, terus abis itu, nah tokonya ini bisa kayak toko baju, toko jilbab, atau bahkan kayak toko kayak kayak agen yang mau menyewakan rumah gitu. Jadi kalau misalnya kita di Turki, kan kita kalau misalnya mau sewa rumah itu atau ngekos itu kan kita harus ketemu agen dulu kan, nyari rumahnya. Jadi kita nggak langsung ketemu sama sahibinya atau pemilik rumahnya, kita lewat agen. Terus abis itu kalau misalnya emang cocok, kita bakalan tektoknya tuh sama si agen ini. Nah, biasanya beberapa agen itu mereka butuh jasa orang yang bisa bahasa asing gitu. Jadi biasanya mereka ambil atau rekrut siswa asing, terus buat jaga dan bantuin mereka di toko gitu, biasanya kayak gitu. Nah, terus selain itu juga biasanya ada babysitting. Nah, kalau misalnya babysitting ini, misalnya ada keluarga orang Turki yang mereka kayak sibuk, terus kayak mereka butuh orang yang bantuin mereka di rumah buat jagain bayinya atau anaknya, atau orang tua yang punya permintaan kayak gini itu dia mau anaknya dari kecil itu diajarinnya pakai bahasa Inggris. Jadi biasanya mereka nyari mahasiswa yang bakalan nemenin anaknya dan ngomongnya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Sekalian anaknya praktis bahasa Inggris kayak gitu. Selanjutnya adalah tour guide. Nah, teman-teman semua kan udah tahu Turki itu kan benar-benar negara dengan berbagai macam sejarah, tempat-tempat sejarah, tempat-tempat wisata yang banyak banget kan. Nah, jadi banyak banget turis-turis dari Indonesia atau turis-turis mancanegara yang lain yang berangkat ke Turki dan butuh tour guide atau translator selama mereka traveling. Nah, itu juga bisa jadi peluang buat teman-teman mahasiswa Indonesia yang mau mencari pemasukan dari situ gitu. Itu enak banget buat kita yang suka jalan-jalan, sambil jalan-jalan juga sambil dapat income. Dan dari jasa tour guide ini banyak banget juga mahasiswa Indonesia yang lain itu yang sampai bikin kayak tour and travel sendiri karena banyaknya panggilan atau permintaan yang mereka dapatkan dari orang-orang atau tamu-tamu yang ingin berangkat ke Turki gitu. Selanjutnya adalah konsultan pendidikan. Nah, jadi biasanya saking banyaknya mahasiswa Indonesia yang di sini, itu kan gak datang cuma dengan beasiswa aja kan, banyak juga yang datang lewat mandiri banget ataupun datang lewat agen. Nah, biasanya yang agen-agen yang ada di Indonesia itu mereka kerja sama mahasiswa Indonesia yang ada di sini buat bantuin siswa-siswa yang mau berangkat ke sini. Terus kayak ngurusin rumahnya, terus ngurusin daftar ulangnya, dan lain-lain. Mahasiswa Indonesia yang di Turki biasanya bantu dari situ dan dapat fee dari situ gitu. Nah, itu dia beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan sampingan sembari kita kuliah juga. Pokoknya yang penting prioritas pertamanya adalah tetap kuliah karena kan kita sebagai pelajar di sini gitu. Nah, semoga teman-teman yang lagi mencari pemasukan lain dan lagi kuliah di Turki sekarang bisa dapat ide baru dari sini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada part-time yang teman-teman pernah dengar atau kayak teman-teman pernah tahu tapi aku belum mention di sini, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke? Sonraki video dah. Görüşürüz. Bye.